Bantar Gebang, sebuah kecamatan di kota Bekasi yang terkenal dengan pemandangan gunungnya. Bukan gunung biasa, melainkan gunung sampah. Di kecamatan ini terdapat lokasi penampungan sampah akhir yang dikenal sebagai tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang telah beroperasi sejak tahun 1989. TPST Bantar Gebang ditujukan untuk menampung seluruh sampah atau limbah dari DKI Jakarta. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, tim liputan Radio El Sinta berkesempatan untuk mengunjungi TPST Bantar Gebang untuk mengetahui sudut pandang para pekerja di sana tentang arti kemerdekaan. Apalagi pekerjaan sebagai pemulung atau mereka yang bekerja di antara tumpukan sampah seringkali dinilai sebagai pekerjaan yang rendah. Padahal tanpa mereka, sampah akan semakin menggunung. Seperti apa proses pengolahan sampah di Bantar Gebang? Dan bagaimana kesejahteraan para pekerja dan juga pemulung di sana? Mengingat resiko yang mereka hadapi tidaklah rendah, terutama resiko terjangkitnya virus-virus penyakit. Ikuti terus liputan kami untuk menjawab pertanyaan, apa arti kemerdekaan bagi mereka? Para pahlawan yang setiap hari bekerja di tumpukan sampah. Halo Nek, namanya dengan siapa? Bu Artima ya. Ibu Artima. Ibu Artima udah berapa lama jadi pemulung di sini? Lama, 10-an tahun. Udah 5 tahun. 20 tahun. Waduh, 20 tahun teman-teman. Dan apa aja nih Pak keluh kesah selama bekerja di sini Pak? Mungkin ada keluh kesahnya. Banyak sih, ya kadang-kadang penyakitan sering datang asam urat, terus panas-panas begini, ya gitu aja. Ya panas gitu. Terus kalau itu kehujanan, capek, kadang ada gusuran gitu kan, buru-buru. Pernah nemu barang-barang yang unik gak Bang di Bantar Gebang? Pernah kayak jam, terus emas, duit gitu. Dengan yang didapat setimpal nggak sih Pak untuk bekerja dengan resiko yang tinggi di sini? Ya kalau itu mah enggak setimpal, orang kadang-kadang dapat nyari, kalau kita lagi getol yang dapat, kalau enggak ya enggak dapat. Buat makan sehari-hari dapat 50. Buat sehari-hari bisa dapat 50.000. Iya. Apa aja ya yang Ibu takutkan dari bekerja di sini? Resikonya apa aja sih Bu? Resikonya beko, sopel. Enggak takut sih. Enggak makan, bang enggak takut. Oh. Kalau udah urusan perut mah beda Bu ya. Sakit ini aja Bu. Lu kenapa aku saya? Waduh, baru tadi nih. Iya baru tadi. Ya gini resikonya. Kalau orang pemulung mah, kalau nggak kenapa aku kena beling. Ya saat ini saya di salah satu warung yang ada di salah satu zona di Bantar Gebang ya, zona sampah di Bantar Gebang. Ini ada salah satu penjualan nih. Bu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Lastri. Ibu Lastri. Ibu Lastri udah jualan berapa lama Bu di sini Bu? Saya baru seminggu sih. Gimana Bu seminggu? Kesan-kesannya Bu? Kesan-kesannya ya daripada di rumah sih, saya masih mending ya di sinilah nyari buat jajan besi bocil nih. Tambah-tambah pemasukan gitu. Kasihan anaknya lagi sakit kayaknya katanya Ya, Ibu ya. anaknya lagi kurang enak badan. Udah dipisahin tadi siang juga udah. Tapi kalau di rumah nanti sendirian gitu ya. Sendirian, iya betul. Jadi diajak ke sini ini cukup banyak laler di sini Bu ya. Itu udah tempatnya, udah makanan sehari-hari. Oh, udah tempatnya ya. Oh, udah makanan sehari-hari sini mah udah biasa. Jual apa aja sih Bu? Saya paling laris utamanya es sama gorengan aja. Kayak pop mie gitu, mie itu. Biasanya dalam sehari bisa laku berapa Bu? Ya lumayan, kalau lagi rame ya nyampe dapet 200-300.
Kalau lagi sepi cuma dapat 150. Itu juga kotor. Oh, itu juga kotor. Kotor. Tapi tetap dijaga nggak sih higienisnya Bu di sini? Alhamdulillah, kalau saya masalah makanan, alhamdulillah saya jaga. Air aja saya beli di yang udah biasa saya beli air. Kalau es batu sama saya juga gitu. Intinya makan makanan goreng-gorengan juga saya juga sama, terjaga juga. Bikin-bikinnya juga. Sebelum saya adonin dulu, saya cuci dulu bahan-bahannya gitu. Udah berapa lama Pak Ujang kerja eskavator di Bantar Gebang? Dari tahun 2007 saya mulai bekerja di sini, cuman waktu dulu masih di swasta. Masuk ke DKI-nya 2016. Apa aja sih Mang keluh kesahnya kerja di tumpukan sampah seperti ini Mang? Yang jelas yang pertama keluh kesahnya terkait masalah kesehatan ya. Karena lingkungan di sini kita tahu sendiri di sini sampah, gunung sampah otomatis gas metannya itu sangat tinggi. Cuman ya saya sebagai operator ya baik-baik aja jaga kesehatannya gitu. Tapi dapat jaminan kesehatan juga dari UPST ya Bang ya? Ya, untuk jaminan kesehatan kita ada BPJS, Depnaker juga. Gimana Pak rasanya ngurusin sampah orang-orang Jakarta nih setiap hari? Gimana ya, tapi ini walaupun berat tapi ini merupakan sebuah kewajiban menurut saya gitu, dimana setiap hari sampah dari Jakarta ya masuk ke Bantar Gebang ini kurang lebih mencapai 7.500 ton per hari Mas. 7.500 ton, jumlah truknya itu sekitar 1.300 truk tiap hari, 24 jam masuk ke Bantar Gebang. Per berapa menit tuh biasanya? Wah, kalau kita bicara tadi 24 jam ya, 24 jam 1.300, itu minimal itu 1 jam tuh 50 truk, minimal Mas. Wow, gitu. wow. Jadi kondisi di sini ya memang padat gitu, karena kita bagaimanapun harus bisa menyelesaikan, menangani sampah yang ada di Jakarta. Seperti itu. Emang berapa banyak sih volume sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta nih? Dan berapa banyak dari sampah yang dihasilkan warga Jakarta itu yang akhirnya berakhir di Bantar Gebang ini? Jadi kalau kita ngelihat sampah yang ada di Jakarta, sebenarnya jumlahnya itu pasti di atas 8.000 Mas. Gitu. 8.000 ton ya? 8.000 ton per hari gitu. Cuma di Jakarta sendiri kan dilakukan berbagai upaya pengurangan, mulai pengurangan dari sumber, kita punya TPS 3R dan lain sebagainya. Yang masuk ke Bantar Gebang itu kurang lebih 7.500 ton. Dari data yang terakhir itu 7.359 ton per hari. Seperti itu. Masih tetap banyak juga. Iya, tapi ini yang menjadi catatan adalah Kota Jakarta gitu kan. Ternyata kita TPST-nya itu memang ada bukan di Jakarta nih Mas. Ini Bantar Gebang kan adanya di Kota Bekasi. Di West Java ya. Iya, gitu. Emang jadi mungkin supaya Jakarta terlihat bersih, jadi tempat sampahnya harus di tempat lain gitu. Tapi sebenarnya sebagai Jakarta ke depan menjadi kota global, Jakarta harus mandiri untuk bisa mengelola sampahnya sendiri dalam kota. Harus gitu. punya tempat pengolahan. Betul, nanti akan saya jelasin deh di situ. Boleh Pak, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Emang apa aja Pak biasanya jenis sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta Pak yang sampai di sini? Kan katanya juga ada pengolahan yang bisa menghasilkan juga di sini katanya. Nah, betul Mas. Jadi kalau ngelihat komposisi sampah yang ada di Jakarta yang masuk ke Bantar Gebang, kita bisa tahu bahwa ternyata
komposisi terbesarnya adalah dari sampah organik, Mas. Sampah organik. Sampah justru, organik itu memiliki komposisi tertinggi di antara sampah-sampah yang lain, jenis sampah yang lain gitu. Itu mencapai 49 sampai 50%. Itu sampah organik. Organik Gitu. Satu. Kemudian selanjutnya adalah plastik, Mas. Gitu. Plastik juga memiliki komposisi yang tinggi. Ini di angka di atas 20, sekitar 22%. Seperti itu. Dan sisanya itu seperti ada sampah seperti kertas, kardus, kemudian logam juga, Mas, ada beling, tekstil dan lain sebagainya lah, seperti itu. Jadi itulah komposisi sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Pengembangan pengolahan sampah ke depan, kita banyak melakukan upaya dari hulu sampai ke hilir, seperti itu. Jadi kita nggak bisa bicara hanya di hilir saja, di Bantar Gebang saja, tapi hulu pun harus kita upayakan untuk melakukan pengolahan sampah dengan melakukan pengurangan sampah di sumber. Nah, kalau kita bicara di hilir, berarti di Bantar Gebangnya sendiri, nah disinilah sisanya jadi 7.500-an tadi ton. Di sini upaya-upaya kita lakukan juga nih, Mas Unai. Contohnya, kita yang skala besar, kita bangun RDF plan di sini dengan kapasitas tapi 2.000 ton per hari. 2.000 ton seperti itu. Itu inputannya dari 1.000 ton sampah baru tadi yang masuk dari Jakarta, kemudian 1.000 ton itu kita menggali atau mining dari gunungan sampah yang lama. Yang lama. Betul, itu kapasitas 2.000 ton menghasilkan kurang lebih 700 ton RDF. Gitu. RDF itu apa sih gitu? Jadi dia sejenis bahan bakar, tadi bentuknya seperti cacahan plastik seperti itu, Mas, cacahan plastik kecil-kecil dengan spesifikasi tertentu yang itu kita bisa gunakan untuk bahan bakar alternatif pengganti batu bara gitu. Jadi ke depan kebijakan batu bara kan akan dikurangi nih oleh industri-industri. Termasuk industri semen. Nah, mereka mulai mengganti nih apa yang bisa mensubstitusi batu bara tadi. Salah satunya adalah RDF ini, seperti itu. Nah, kita punya kapasitas dengan 2.000 ton, seperti itu. Apalagi dengan kapasitas Bantar Gebang yang hampir habis, itu udah habis nih jatuhnya. Hampir lah. Karena udah bukan nyamping, udah ke atas sekarang ini. Ketinggiannya tuh kurang lebih mencapai 65 meter nih, Mas Unai. Waduh. Jadi kalau gedung itu ya 15 lantai lebih lah. Gitu. Kayaknya kantor El Sinta ketinggian ini nih. Sayangnya nggak ada lift, Mas, kalau di sini, Mas. Nggak ada lift, gitu. Dan ini, alhamdulillah bisa menghasilkan pendapatan. Kami sebagai UPST memperoleh saat ini sudah sebagai BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, ini kita bisa menjual ini kepada industri semen tadi untuk memperoleh pendapatan untuk membantu operasional kami. Seperti itu. Tapi tetap kewajiban dasar kami adalah mengolah sampah ya, Mas, gitu. Itu contoh yang RDF. Terus kita punya juga di sini namanya pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, seperti itu. Tahu lagi nih saya nih. Ini PLTSA ini jadi kita melakukan dengan teknologinya insenerasi, kita bakar sampahnya dan di sini akan menghasilkan energi listrik, Mas. Seperti itu. Ini upaya yang dilakukan juga di Bantar Gebang nih, cara ngolah sampah. Sampah udah bisa jadi RDF tadi. Kemudian di sini listrik juga. Upaya-upaya yang kita lakukan di sini saya kira sudah cukup banyak, tapi memang kita akui karena jumlah sampahnya masih banyak, kita akan memerlukan pembangunan di pengolahan sampah di beberapa titik lagi yang lebih besar gitu. Karena kapasitas yang sudah betul. Tadi kan 7.500 tuh, kita baru bisa 1.000 fresh waste. Dan memang ini bukan pekerjaan setahun 2 tahun ya. Pekerjaan panjang nih. Pasti panjang, Mas, tapi kita sudah bergerak menuju ke sana, seperti itu. Dan saat ini, tahun ini kita juga sedang bangun ini plan RDF dengan kapasitas terbesar yang ada di Indonesia. Dengan 2.500 ton per hari. Nah, itu adanya di Rorotan, Mas, di Jakarta Utara, di Cilincing. Oh, gitu. Sudah ada di Jakarta sedang ya? kita bangun. Sedang kita bangun. Artinya itu bisa menyelesaikan paling nggak ngolah sampah kurang lebih 1/3 dari sampah yang ada di Jakarta dihasilkan. Luar biasa. Seperti itu. Ini cara membuktikan bahwa Pak Agung ini udah cukup terbiasa dan cukup lihai dalam pengolahan sampah. Dari tadi ada truk lewat masuk. Saya dari tadi pengen begini, nggak enak ke Pak Agung. Tapi Pak Agung udah biasa aja. Udah terbiasa COVID juga, Mas, dengan ini.
bawah kami di unit pengolah sampah terpadu itu kurang lebih kita memiliki SDM itu mencapai 1.100-an orang, Mas. Termasuk yang ada di fasilitas LM dan RDF ini juga, gitu. Nah, tentu kita sebagai pemerintah harus bisa memberikan jaminan, ya, terhadap tadi para pekerja yang bekerja di bawah UPST ini, seperti itu tentunya, gitu. Selain pastinya kewajiban kami untuk memberikan gaji dan lain sebagainya lah ya, gitu. Di sini kita berikan kepada mereka itu seperti BPJS, kan ada ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan juga, Mas. Selanjutnya adalah kami memberikan juga extra food, Mas, terhadap teman-teman yang memang bekerja di lapangan. Kita berikan kepada mereka seperti susu, seperti itu kita berikan. Jadi untuk pemulung sendiri itu merupakan, kami melihat ini bagian dari stakeholder yang ada di TPST Bantar Gebang juga, seperti itu. Jadi kurang lebih kami mengcover itu 4.000 pemulung, Mas. Kami dari dulu telah memberikan BPJS ketenagakerjaan kepada para pemulung di Bantar Gebang sendiri kurang lebih 4.000, Mas. Jadi kami itu menerima sampah dari Jakarta itu kan nggak ngelihat waktu, Mas. Mereka selalu ngirimin ke sini truk-truk itu, dan mereka 24 jam. Jadi di sini kegiatan untuk penanganan sampah di titik buang, security kami yang untuk operasional, mereka bekerja 24 jam selama setahun. Seperti itu. Kami itu hanya tutup sebentar, itu pun nggak 24 jam, tutup hanya ketika hari besar saja, Mas. Di sini ketika kita bicara 24 jam, SDM saya pun harus standby 24 jam. Satu. Kemudian selanjutnya adalah sarana prasarananya, Mas. Di sini alat berat kami itu jumlahnya sangat banyak. Seperti itu. Karena kita harus bisa memastikan semua sampah yang masuk ke Bantar Gebang bisa kami tangani, gitu. Jadi kalau misalkan kayak alat berat aja satu titik itu, dari sampah dibuang di situ di bawah, dia harus mengestafetkan sampai ke puncaknya sana, gunungan sampah tadi yang saya sampaikan 65 meter, itu 7-8 eskavator, Mas. Tim yang untuk terus melakukan perapihan, sehingga menjaga level dari gunungan sampah itu biar tetap rapi, biar tidak menimbulkan longsor. Kita bicara terkait dengan kemerdekaan, dan kami di sini setiap hari itu ngolah sampah, tentu kita berharap, kami tentunya berharap, saya pribadi, kita itu bisa merdeka untuk bisa mengolah seluruh sampah yang ada di Jakarta. Ini juga merupakan cara kami untuk mengisi kemerdekaan ini sebenarnya, gitu. Tadi kita sudah saya sampaikan 7.500 ton ini gimana caranya kita bisa ngolah. Itu bagian dari kemerdekaan juga menurut saya. Seperti itu. Karena permasalahan sampah ini sangat krusial dan ini menjadi seluruh permasalahan yang ada di Indonesia. Kita bisa cek semua TPA yang ada di Indonesia itu dalam kondisi darurat semua, Mas. Sampah ini ke depan akan menjadi sesuatu yang darurat. Kalau kita tidak berupaya melakukan inovasi untuk melakukan kemerdekaan terhadap pengolahan sampah ini bisa jadi bom waktu menurut saya di seluruh Indonesia. Makanya kita dengar di beberapa kota ya, kota-kota itu namanya mereka udah nggak boleh buang sampah lagi karena TPA mereka udah penuh, bingung mau ngapain lagi. Semua kan bertumbuhnya di kami, gitu. Tapi kami harus bisa berinovasi untuk bisa menyelesaikan pengolahan sampah yang ada di DKI Jakarta. Cuma DKI sudah bergerak, Jakarta sudah bergerak seperti itu untuk bisa menyelesaikan sampah seluruh sampah yang ada di Jakarta. Arti kemerdekaan buat kita sebagai operator, yang penting kita mendapatkan hak yang kita selama bekerja di sini. Mungkin itu aja sih, Mas. Itu aja ya, yang penting hak-haknya terpenuhi. Betul, yang penting itu aja sih. Arti kemerdekaan buat Pak Ragil sendiri yang setiap hari bekerja di tumpukan sampah nih. Tetap pasti ada di rumah, di gubuk. Buat kemerdekaan mah. Apanya tuh yang ada di rumah? Ya masalah panjat pinang apa mah ada di sono. Oh, lombanya. Jadi tetap ada lomba di situ. Kalau harapannya di hari kemerdekaan ini mungkin untuk khususnya untuk para pemulung-pemulung di sini apa? Harapannya ke depannya harganya mahal
Iya, harga. Mudah-mudahan lebih enak lagi gitu Bapak Bajel. Apa sih arti kemerdekaan? Ini kan kita lagi di 17 Agustus nih Bang. Apa arti kemerdekaan buat Abang yang setiap hari bekerja di tumpukan sampah gitu? Nggak tahu, bingung. Bingung ya? Mungkin yang penting tetap sehat aja gitu ya. Sehat dan tetap bekerja untuk Indonesia gitu. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, cenah. Apa sih arti kemerdekaan buat ibu yang jualan di tengah-tengah tumpukan sampah seperti ini, Bu? Gimana ya? Susah dijelasinnya. Atau harapannya aja? Ya pengennya mah buat kedepannya pengennya mah berubah gitu kan masalah sembako bahan-bahan gitu. Ekonomi tolong diturunin. Sekarang tambah-tambah juga yang udah pada lulus kerja juga pada susah buat nyari kerjaan. Anak saya juga udah lulus nih kerja sekolah, tapi sekarang buat nyari lowongan kerja susah banget. Oh, Ibu tidak mau anaknya bekerjanya di sini juga gitu ya? Ya enggak lah. Jangan, cukup aja orang tuanya aja. Pengennya mah anaknya jangan. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak!